Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, yang diantaranya nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman Islamiyah, membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah Masjid Jaratul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami akan membawakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Ingatlah untuk selalu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi ditegaskan, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka pintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan menunjuki kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 4674. Isi kandungan hadis: ada banyak hal yang menimbulkan masalah, perbedaan pendapat dan pertentangan. Karena itu kita harus memohon petunjuk kepada Allah, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, Maha mengetahui dan Maha memutuskan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, terkadang suatu perkata menjadi samar di permulaannya, kemudian Allah Azza wa Jalla menunjuki orang-orang yang beriman kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan dengan seizinnya, setelah dia memohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla serta merasa butuh kepadanya. Allah Azza wa Jalla akan menunjuki siapa saja yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita sebagai manusia pasti pernah dan akan mengalami kesulitan dan kesusahan, yang semua itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tatkala kesulitan itu datang, maka Allah lah sebaik-baik pertolongan dan kepadanya lah kita bergantung. Dan sesulit apapun cobaan dan kesusahan dan yang melanda, mohonlah petunjuk dan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Qulillahumma inni as'alukal huda was-sadad." Ucapkanlah doa, "Allahumma inni as'alukal huda was-sadad." Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Hadis riwayat Muslim nomor 2725. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Quran surat An-Nahl ayat 53. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Siratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.